Yo guys, welcome back to my channel. Jadi di sini gua akan membahas ya, kenapa banyak cowok tuh yang ngerasa kok gua nggak disayang ya, kok cewek gue tiba-tiba menjauh ya, atau malah dingin, atau malah jadi sering marah. Nah di sini gua akan ceritain pengalaman gue juga dan gua akan jujur aja ke kalian, gue akan kasih solusi bagi kalian semua supaya kalian itu jangan jadi reaktif, tapi melainkan supaya responsif dalam hubungannya, supaya bisa jadi cowok yang lebih dewasa dan cowok yang disayang oleh keluarga kalian dan juga pasangan kalian. Oke, tanpa berlama-lama, karena gue tahu pasti kalian ngeklik video ini karena kalian merasa ada masalah dalam hubungan kalian. Ya, setiap hubungan pasti ada masalah dan kalian nggak bisa menghindari itu. Jadi di sini gue cuma bisa kasih tips dan gue bisa mendengar cerita kalian. Kalau kalian mau, kalian bisa tulis di kolom komen. Nanti gue akan baca cerita kalian dan gue akan kasih tips yang lebih membantu ya. Oke, jadi guys ya, gue jujur aja gue pernah sih ngerasa apa sih gue udah ngasih segalanya ke cewek, waktu, materi, tenaga, tapi dia tuh masih aja kayak menjauh, atau ada kayak yang dia masih kesel, ngambek gitu, makin dingin gitu. Nah, kalau ini semua terjadi di kalian, coba kalian boleh subscribe video ini, boleh like video ini, dan juga kalian boleh komen di bawah, dan kalian wajib tonton video ini sampai habis. Oke, kalau misalnya lu masa kalian pernah mulai ditinggalin, kalian mulai dijauhin, cewek kalian mulai sering marah, atau dia malah jadi dingin, ini mungkin efek otak ya, karena otak kita itu kan butuh dopamin ya. Karena kalau kita dapat pasangan itu pasti ada efek dopamin di otak kita. Nah, mungkin mulai nih muncul kalau dia mulai menjauh, nggak ada dopamin lagi, yang mana lu akan mulai kayak takut kehilangan dia. Dan bro, gua ngerti perasaan lu ya, dan gua bisa jadi karena lu bukan karena kurang disayang ya, tapi karena lu yang terlalu reaktif karena kurangnya dopamin. Dan ini yang bikin cewek tuh perlahan-lahan ilfeel sama lu, capek dan bahkan muak gitu. Makanya dia sempat mikir buat ninggalin lu. Ya, gue sorry to say, tapi gue harus bilang dengan jujur di sini. Jadi hari ini gue akan kasih kalian solusi bagaimana kalian itu bisa bereaksi bukan dengan reaktif tapi dengan responsif, oke? Supaya kalian bisa mengembalikan respect dan juga bahkan cinta dari pasangan kalian, oke? Oke. Jadi di sini gue akan membahas dulu bagaimana perbedaan reaktif dan responsif. Kalau reaktif itu lebih kayak kalian langsung bereaksi terhadap segala sesuatu tanpa mikir dulu. Misalnya ada kebakaran, ya udah kalian reaktif, kalian langsung keluar dari gedung ini atau bangunan ini gitu loh. Atau kalian banjir ya udah kalian ngungsi cepet gitu. Itu tanda tanda otak kalian langsung respons. Nah, atau misalnya kalian hampir ketabrak mobil, ya udah kalian cepetan lari, minggir gitu kan. Nah, ya itu udah ada fight and flight gak sih? Kalau udah fight and flight itu kan jadi artinya itu kalian reaktif terhadap suatu situasi. Nah, cuma yang salah adalah kalau fight and flight itu kalian bawa ke segala sesuatu ya, bahkan yang nggak urgent gitu loh. Karena kan yang tadi gue sebutkan kayak banjir, kebakaran, hampir ketabrak mobil, itu kan semuanya adalah hal yang urgent. Nah, kalau hal yang nggak urgent kayak misalnya cewek kalian mulai dingin atau nggak balas cepet aja, kalian mulai langsung reaktif, langsung wah kayaknya dia mulai nggak sayang gua nih, wah kayaknya gua ditinggalin nih, wah dia selingkuh nih. Nah itu kan fight and flight ya. Nah, fight and flight itu yang mempengaruhi cara kalian berpikir dan cara kalian untuk merespons. Makanya kalian tanpa mikir langsung marah gitu, atau mulai kayak ngejudge, atau mulai kayak temperamen lah ke dia, atau gaslighting gitu kalau di istilahnya sekarang. Makanya dia jadi capek dan mulai kayak aduh nih cowok insecure banget gitu loh. Nah, tapi kalau responsif itu lu mikir dulu sebelum lu bertindak. Karena kalau lu mikir dulu pasti lu tidak akan langsung wah oke, kalau dia nggak balas cepat mungkin dia sibuk gitu. Jangan langsung dimarahin, gue tunggu aja sampai dia balas. Dan gue tetap melakukan hal lain yang bikin gue sibuk supaya nggak terlalu mikirin dia. Nah, itu baru benar, itu baru responsif, bukan yang reaktif yang langsung ngomel, yang langsung gaslighting. Itu salah, karena itu bikin cewek menjadi ilfil, aduh nih cowok kayak nggak ada kerjaan lain ya gitu. Net ini
Jadi bedanya cowok reaktif itu adalah panik kalau nggak dibalas, malah kalau cewek butuh waktu sendiri, terus ngambek kalau cewek ngomong belak-belakan. Itu kalau cowok reaktif, karena fight and flight-nya itu nyala terus. Tapi kalau cowok responsif, dia tahu kapan harus diam dan ngomong. Dia nggak ngejar, tapi tetap hadir dengan tenang. Dan dia bisa tahan emosi dan fokus supaya cari solusi. Dan dia mampu untuk tetap bikin ceweknya tuh nyaman gitu loh, karena dia mikir dulu sebelum bertindak. Jangan jadi cowok yang reaktif, karena tanpa mikir dia langsung bertindak. Nah, itu salah besar. Jadi reaktif itu adalah gerak karena emosi. Lu dipengaruhin sama emosi lu, dan jangan cepet jadi cowok itu ya. Sementara responsif, lu bergerak karena lu udah mikir, lu bergerak karena Allah. Oke, jadi sekali lagi jangan jadi cowok yang reaktif, tapi melainkan yang responsif ya guys. Oke, yang kedua, dampak buruk cowok reaktif. Nah, dampak buruknya ini gue bagi jadi 3 ya. Jadi yang pertama, cewek tuh merasa lu nggak aman nggak aman secara emosional, atau yang kayak gue sebut insecure. Nah, insecure itu bisa sebagai kayak gimana gue bisa bersandar gitu, atau sebagai diri gue sendiri gitu loh. Kalau gue insecure sama diri gue sendiri, gimana cewek mau jadi apa namanya, kayak nyandar sama lu, jadi percaya sama lu, kan agak susah ya. Nah, cewek akan mikir gimana gue bersandar kalau dia aja meledak atau gaslighting tiap hari, tiap gue salah atau balasnya lama. Ya, itu adalah cara pikir cewek gitu. Makanya kalau lu insecure, cewek mulai mundur gitu. Makanya jangan jadi cowok yang insecure. Ya gue dulu juga pernah ngalamin ini, dan makanya gue belajar dari pengalaman itu supaya tidak insecure lagi. Yang kedua, lu nggak layak dipercaya buat hubungan jangka panjang, karena reaktif itu sebenarnya nggak stabil. Nah, kalau nggak stabil itu, lu akan bikin cewek lu ragu buat lanjutin hubungan yang serius. Bayangin, lu udah pacaran 1-2 tahun, tapi kalau lu mau emang kerjanya yang serius, mau nikah, lu akan hidup sama pasangan lu lebih dari 50 tahun. Dan kalau lu reaktif mulu dan lu nggak stabil, apa nggak cewek mikir, aduh kalau gua nikah sama dia, apa dia akan ngomel mulu tiap hari gitu, dia insecure mulu tiap hari, kan gimana ya, kita jadi cowok kan kita harus jadi sandaran ya, bukannya menyandar gitu, bukan begitu. Nah, yang ketiga, cewek itu malah dingin dan menjauh, karena dia butuh ruang. Siapa orang butuh ruang, gue juga perlu ruang, lu juga perlu ruang. Jadi kalau kita semua butuh ruang, kenapa lu harus tetap ngaksa dia untuk tetap ada gitu? Kalau dia butuh ruang, ya udah silakan gitu loh. Tapi lu malah makin nempel dan makin lama, atau malah ngambek kalau dia mau ngambil ruang, atau enggak lu apa namanya, kamu udah nggak sayang aku lagi ya, kamu udah nggak percaya aku lagi ya. Nah, itu salah gitu. Makanya jangan reaktif di sini ya, bro. Ketiga, ini ciri-ciri cowok yang reaktif ya. Nah, yang cowok reaktif itu, yang pertama adalah lu gampang kepancing kalau cewek tuh marah atau soal respon, atau yang mancing emosi lu, atau pas dia lagi emosi atau lagi mens, itu lu langsung ngomel gitu, lu langsung kepancing sama emosinya dia. Nah, cowok yang dewasa itu adalah cowok yang tenang di segala situasi gitu. Nah, kedua, selalu pengen balas cepat dan selesaikan sekarang juga. Nah, kalau lu reaktif, lu pengen semua selesai sekarang juga, nggak bisa tunggu pas dia reda. Karena kalau emosi dibalas emosi, itu semuanya akan meledak. Kayak api lu balas pakai bensin, ya meledak lah, maka apa namanya, atau kebakar gitu loh. Jadi istilahnya, jangan kalau cewek lagi jadi api, lu harus jadi air. Jangan cewek jadi api, lu jadi bensin. Nah, itu akan tambah parah. Yang ketiga, lu suka curiga, suka overthinking, dan bikin drama sendiri. Nah, ini yang paling parah. Gue juga pernah ngelakuin ini nih, makanya gue sadar, dan ini banyak bikin orang kesel jujur aja ya. Gue juga kalau gue balik posisi gue jadi cewek, gue kayaknya pasti akan kesel juga sih sama pasangan gue. Nah, suka curiga, overthinking, atau bikin drama sendiri itu. Jadi misalnya kalau biasanya gimana ya, dia nggak balas cepat gitu, atau dia pergi sama temennya, gue curiga, kamu pergi sama siapa, kok nggak laporan, kok ini mulu. Nah, kamu demand dia laporan terus sama kamu.
Jadi akhirnya kamu merasa kalau nggak ada dia kamu tuh insecure gitu. Maksudnya dunia kamu hanya berkelana atau bersekeliling atau semua cuma kayak hidup kamu cuma dia gitu, nggak ada yang lain. Makanya dia jadi kayak aduh nih orang kayak nggak ada orang lain ya gitu. Dan lu cepet overthinking dan lu bikin drama sendiri. Lu mulai curhat sono sini, lu mulai kayak jadi apa namanya? Jadi kayak aduh kok hidup gue sendirian banget gitu. Nah, itu cewek nggak suka kayak gitu. Cewek suka cowok yang punya arah dan cowok yang emang nyaman sama hidupnya sendiri supaya dia bisa dituntun. Nah, yang terakhir nih ya, cewek lu harus chat terus dia tanpa henti padahal pasangan lu lagi butuh waktu. Nah, gimana ya, kalau orang lagi butuh waktu, tapi lu tetap tanpa henti ngechat dia atau nge-spam dia terus, ya gimana orang mau respect sama lu, gimana orang mau kayak, aduh, kayak apa namanya, kayak jadi menghargai lu, jadi bisa kayak, oh ini cowok emang mature gitu, cowok ini emang dewasa. Nah, gimana caranya kalau lu emang unstoppable atau nonstop dulu ngechat dia terus karena hidup lu cuma sekelilingnya dia. Nah, ya itu akan mempengaruhi hidup lu dan hidupnya dia. Makanya dia akan kurang respect sama lu dan merasa kayak lu nggak bisa diandelin gitu loh. Nah, kayak istilahnya kayak lu anak kecil, kayak anak 5 tahun yang kalau nggak ada mamanya dia pasti akan ngelengek kayak lu masih kecil 5 tahun kan pasti kalau lu ditinggal mama pasti lu nangis kan dan mama lu pergi kerja lu tak akan tungguin sampai dia balik kerja kalau nggak lu akan ngelengek kalau mama lu bilang aduh mama harus sembuh ya nanti nanti lu akan ngelengek aduh mama nggak sayang aku ya ya itu anak kecil ya 5 10 tahun ya tapi kita kan semua udah dewasa ya, kita nggak mungkin akan bertindak seperti anak kecil yang seperti itu. Kita maunya dekat pasangan mulu, kita kan nggak bisa seperti itu. Pasangan punya hidup sendiri, kita juga punya hidup sendiri. Nah, cewek nggak akan ilfil kalau lu nya diem, lu nya stable gitu. Tapi karena lu nggak bisa tenang ya, bikin dia bikin dia ilfil. Nah, di sini gua nggak akan bikin video ini kalau gua nggak ada solusinya. Nah, gimana solusi jadi cowok yang nggak reaktif ya atau yang gue bilang responsif. Nah, pertama ini yang paling sering gue belajarin ya, lu tarik napas jangan langsung bales, lu latih dia respons. Coba kalau emang lu kesel lu tahan dengan teknik 4 7 8, dengan teknik lu tarik napas 4 detik, tahan, terus tarik napas lagi 7 detik, terus buang napas lu 8 detik. Lu yang tadinya mau marah jadi nggak marah dengan teknik ini. Lu harus latih daily responses 15 menit diem. Kalau lu diem itu akan dewasa. Atau teknik gua 4 7 8 tadi supaya kalian bisa lebih stable secara emosional. Yang kedua, lu harus latih mindset lu. Gua nggak butuh bukti, tapi gua butuh arah. Kenapa? Karena gue bilang ini, lu nggak perlu penjelasan dia hari ini juga. Kalau dia emang belum siap jelasin ya udah. Dan lu jangan demand dia untuk ngejelasin sekarang juga. Tapi yang lu butuh hari ini adalah lu harus upgrade diri lu hari ini juga. Karena apa? Karena cewek akan cerita pas dia siap. Kalau dia nggak siap, dia nggak akan cerita. Dan lu jangan demand dia terus, makanya dia bisa menjawab karena lu terlalu maksa istilahnya. Nah, yang ketiga, jangan jadikan cewek sebagai obat emosi lu. Kalau lu sedih, lu kecewa, lu butuh validasi, ya lu atur sendiri gitu. Atau lu berdoa, atau lu coba cerita ke orang-orang terpercaya. Dan bukan cewek lu tempat yang lu tumpahin semua emosi mentah. Lu lagi ngomel, lu lagi stres sama kerjaan, lu langsung marahnya ke cewek lu. Dia bukan tempat pelampiasan lu, bro. Yang keempat, lu fokus naikin diri lu sendiri ya. Lu kerja kayak baca buku, olahraga, upgrade skill, lu belajar kayak anger management course gitu ya. Kayak gue sekarang seneng olahraga, gue seneng baca buku, gue demen belajar kripto. Nah itu energi yang gue dapet supaya gue bisa untuk lebih knowledgeable dan hidup gue nggak cuma muter-muter di cewek dulu terus gitu. Karena kalau lu muter sekitar cewek terus, itu artinya karena hidup lu tuh kosong. Soal itu tapi ini emang fakta, dan gue udah ngerasain sendiri. Jadi ya, bro, gue yakin cewek itu bukan ninggalin lu karena dia nggak sayang.
Tapi karena lu yang nggak bisa kontrol diri lu sendiri, dan karena lu reaktif tuh kehilangan arah. Tapi begitu lu bisa tenang, stabil, dan jadi cowok yang ngasih rasa aman, gue yakin lu bukan cuma bisa disayang lagi, tapi dia bisa respect sama lu, dan dia akan kembali lagi sama lu. Dan dia akan mikir, wah nih cowok udah berubah ya, gitu. Jadi di sini jangan buru-buru ngejar dia balik, tapi buru-buru upgrade diri lu sendiri supaya dia sadar lu bukan cowok yang sama kayak dulu. Jadi kalau kalian suka video ini ya, gue harap gue bisa bantu kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah kalau kalian punya pengalaman yang sama kayak gue. Jadi kalau kalian suka, kalian bisa share juga ke teman atau saudara kalian supaya gue bisa bantu lebih banyak orang. Dan gue juga pengen untuk bantu kalian semua untuk keluar dari lingkaran setan tersebut, which is insecurity. Oke, thank you for watching my video, dan see you in the next video. Semoga bermanfaat ya.